muter ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Belantara Jati, NPM 2323 ingin mewawancarai tugas kajian kurikulum penjas, mewawancarai guru pendidikan jasmani di sekolah. Yang pertama ada instrumen wawancara guru penjas. Itu ada yang pertama ada identitas guru. Yang satu nama mau perkenalan nama lengkap siapa? Nama lengkap saya Kartiko Prasentoro. Tempat tanggal lahir Saya lahir di Jepara 29 Juni tahun 2000. alamat rumah Saya Desa Kuasen, RT 3 RW 1, Kecamatan Jepara. nomor sekolah tempat mengajar. Sekolah saya tempat mengajar sekarang saya mengajar di SMPN Negeri 4 Jepara. Yang terakhir pengalaman mengajar saya sebelum mengajar di SMP Negeri 4 Jepara, saya pernah magang di SD Terang Harum Bangsa di Semarang. Yang kedua ada pendidikan dan pengembangan profesional. Yang pertama ada latar belakang pendidikan guru Pak. Gimana? Latar belakang pendidikan saya. Iya. Latar belakang pendidikan saya adalah lulusan sarjana S1 dari Universitas Negeri Semarang. Yang kedua, PJOK. Ya. Yang kedua ada apakah Anda memiliki sertifikat atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Sejauh ini belum ada. Mungkin paling saya ikutnya rapat MGMP di dalam kota. Yang ketiga ada apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Kalau untuk pelatihan mungkin belum. Kalau untuk workshop dari MGMP saya selalu ikut. Yang ketiga ada pendekatan pengajaran. Yang pertama, bagaimana Anda mendefinisikan gaya belajar Anda? Saya gaya mengajar saya di dalam kelas. Gaya mengajar saya di dalam kelas lebih ke pendekatan setiap siswa, karena di setiap siswa memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua ada apa strategi Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Untuk Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran. Memastikan setiap siswa memahami pelajaran. Ya. Itu biasanya saya setiap selesai KBM saya selalu melakukan refleksi terhadap murid-murid saya, apakah ada kesulitan dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran, apa ada yang susah, ada yang kendalanya gimana. Mungkin itu yang saya refleksikan. Yang ketiga ada bagaimana Anda menyelesaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Pendekatan Dengan gaya belajar yang berbeda. Gaya belajar saya kan tadi sudah saya jelaskan dengan pendekatan setiap siswa. Dengan apa tadi? Untuk siswa gaya belajar yang menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Nah, sudah saya jelaskan tadi karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pendekatan saya itu lebih ke setiap murid ini, saya membedakan kebutuhan setiap siswa kan berbeda-beda. Lah, itu bagaimana caranya saya memberikan sesuai porsinya saja yang dibutuhkan tadi. Yang keempat ada pengelolaan kelas. Yang pertama, bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Untuk lingkungan kelas, biasanya saya lebih banyak menggunakan metode TGT atau tim game turnamen untuk mengkondisikan kelas. Ya. Di dalam TGT itu saya membaginya dari beberapa macam karakteristik siswa yang bercampur jadi satu. Maka di situ saya tekankan kerjasama agar menciptakan kelas yang kondusif. Yang kedua ada apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Untuk perilaku siswa yang tidak sesuai, saya lebih ke melakukan pendekatan personal. Kalau saya melakukan pendekatan di depan umum, saya takutnya nanti peserta didik tersebut menjadi sakit hati atau apa. Makanya itu saya melakukan pendekatan secara individu. Yang
terakhir, bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Kalau melaksanakan disiplin itu saya berkolaborasi dengan gurunya, mungkin dengan wali kelas atau guru mata pelajaran lainnya untuk mendisiplinkan beberapa murid yang emang notabene agak sedikit bermasalah. Ya. Yang kelima ada kolaborasi dan komunikasi. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Nah, itu baru saya bicarakan tadi, kolaborasi dengan guru atau staf sekolah itu lebih tepatnya ke menertibkan siswa dan mungkin komunikasi tentang anak ini kurangnya di mana, anak ini lebihnya di mana begitu. Yang kedua ada apa pendekatan Anda dalam komunikasi dengan orang tua siswa? Dengan orang tua siswa, saya pernah beberapa kali memberikan tugas yang berkolaborasi dengan orang tua siswa. Saya suruh orang tuanya itu mengawasi latihan anaknya di rumah, seperti senam lantai di rumah itu kan belajarnya agak sedikit bahaya, jadi saya perlu melibatkan orang tua kalau di dalam rumah. Yang ketiga ada bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Untuk komunikasi orang tua, konflik orang tua dengan orang tua ya. Sejauh ini saya belum menemukan konflik ya. Mungkin kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa, dikarenakan kita harus menjaga perasaan peserta didik dan juga orang tua tersebut. Dan untuk komunikasi dengan teman sejawat atau teman satu rumpun itu mungkin lebih fleksibel karena kita tahu mana yang baik untuk mengembangkan murid dan mana yang kurang dari murid tersebut. Yang keenam ada penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Yang pertama, bagaimana Anda menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Untuk menilai kemajuan siswa, saya punya satu materi yang emang di dalam materi tersebut saya memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan di situ saya selalu menyelipkan pertanyaan refleksi agar saya tahu perkembangan murid saya setiap pertemuannya. Yang kedua, ada apa tindakan Anda jika siswa mengalami kesulitan belajar? Saya kan guru PJOK, saya lebih tepatnya ke prakteknya mungkin ya, karena itu tadi latar belakang setiap siswa itu berbeda-beda dari minat, bentuk kondisi fisik lah. Itu bagaimana caranya saya membenarkannya itu dengan cara memberikan perlakuan khusus kepada emang murid-murid yang berkebutuhan khusus yang kurang dalam pelajari materinya. Yang ketiga ada bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan merdeka. Kemajuan merdeka. Ya. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan merdeka? Kalau untuk penilaian siswa, saya melakukan 3 aspek penilaian. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Saya mungkin baginya dari 3 itu. Yang ketujuh ada keterlibatan komunikasi. Yang pertama, apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Ya, saya di SMA Negeri 4 sebagai pembina ekstrakurikuler basket. Ya. Yang kedua, bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Untuk organisasi mungkin PGRI ya. Untuk PGRI kadang saya ikut menjadi panitia dalam mungkin jalan sehat atau ada event-event olahraga oleh PGRI. Dan untuk masyarakat mungkin sekiranya seperti 17-an biasanya ada lomba, saya diberikan khusus untuk mengatur lomba-lombanya. Yang ke-8 ini ada inovasi dalam pengajaran. Yang pertama, bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dan dalam pengajaran Anda? Nah, untuk teknologi sekarang saya menggunakannya mungkin lebih banyak ke video pembelajaran, media
medianya media video, karena sebagai peserta didik mungkin lebih paham kalau kita berikan video dan praktek dalam itu daripada kita menjelaskan secara lisan. Yang kedua, apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan dalam kelas? Proyek inovatif dalam kelas, proyek inovatif atau bagaimana? Mungkin saya sudah melakukannya dengan itu penilaian tadi. Saya kan biasanya penilaian keterampilan saya menggunakan video. Murid-murid saya suruh bikin video di rumah untuk praktek agar bisa saya nilai kembali dan sebagai refleksi mereka sendiri dalam melakukan praktek tersebut. Yang ini ada tentang pertanyaan tentang kurikulum Merdeka. Yang pertama ada pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Yang pertama, apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum Merdeka? Pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka adalah kurikulum Merdeka itu kurikulum yang menekankan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, di situ peran saya sebagai guru hanya sebagai pendorong siswa untuk berkembang dan lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum Merdeka kepada siswa? Untuk menekankannya, kurikulum Merdeka ini saya lebih membebaskan siswa dalam mengeksplorasi mata pelajaran. Seperti saya PJOK, saya lebih menekankan siswa untuk eksplorasi gerakan-gerakan dalam basket, dalam sepak bola atau olahraga lainnya. Yang kedua, ada penerapan prinsip kurikulum Merdeka dalam pengajaran. Yang pertama, bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Nah, kebutuhan dan minat siswa di kelas kan sangat berbeda-beda, apalagi di PJOK banyak faktor mempengaruhinya seperti minat terhadap olahraga, kondisi fisiknya, latar belakang sosial ekonominya. Lah di situ kita sebagai guru harus menyesuaikannya dengan bahan ajar yang mungkin dengan pembelajaran diferensiasi yang paling jelas itu. Nah, yang kedua, bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Yang berpusat kepada peserta didik, pembelajaran yang berpusat kepada fasilitasi. Saya berarti cuman mendorong siswa untuk lebih aktif ya, lebih menonjol lah daripada gurunya. Saya menekankan siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran, mungkin dalam teori, dalam praktek dan lain-lain. Yang ketiga, ada penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Yang pertama, bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka? Ya itu tadi, saya lebih banyak menggunakan media video atau gambar dalam pengembangan teknologi itu karena memungkinkan anak lebih cepat paham. Yang kedua, apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Untuk sejauh ini edu.com, YouTube, mungkin TikTok, mungkin beberapa Canva dan lain-lain banyak. Yang keempat, penilaian formatif dan proses evaluasi. Yang pertama ada bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian atau pemantauan kemajuan Merdeka. Nah, itu tadi saya melakukan 3 aspek penilaian. Yang pertama itu ada pengetahuan, saya biasanya melakukannya dengan kuis. Kalau keterampilan itu dengan video atau praktek di rumah atau di sekolah. Yang ketiga ada sikap itu dari refleksi dia saat melakukan praktek atau pengerjaan tugas lainnya. Yang kelima ada kolaborasi antar guru dan pengembangan kolektif. Yang pertama, bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum Merdeka? Saya melakukan kolaborasi dengan guru banyaknya dengan wali kelas ya, karena saya PJOK di jenjang SMP, saya banyaknya berkomunikasinya dengan wali kelas. Saya ingin tahu maksudnya, oh anak ini kurang dalam pelajaran tapi pintar dalam olahraga, ada juga sebaliknya seperti itu.
Yang kedua, apakah pengalaman Anda yang dalam mengembangkan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka? Yang apa pengalaman Anda dalam mengembangkan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka? Dengan kurikulum Merdeka mungkin ada P5 di sekolah saya, ada P5 itu seperti bersih pantai, olahraga, jalan sehat, dan banyak mungkin itu. Yang keenam, tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Kendala saya ada mungkin di minat siswa ya. Banyak siswa yang pasif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tantangannya itu di situ. Saya sebagai pendidik harus bagaimana caranya agar siswa tersebut aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana Anda mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Merespon tantangan tersebut lebih ke menimbulkan minatnya. Saya menggali, mengobservasi sebelumnya kenapa dia bisa pasif, kenapa dia bisa malas olahraga. Mungkin dari situ saya observasi, lalu saya cari solusinya mungkin dengan memberinya semangat atau motivasi. Yang ketujuh, ada partisipasi siswa dan pengembangan karakter. Yang pertama, bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Ya, kurikulum Merdeka kan menekankan siswa untuk aktif ya. Mungkin dengan membuat kondisi kelas saat pembelajaran itu kondusif, aktif, dan kalau kondisi kelas kondusif dan positif, pasti murid-murid juga akan mengikuti pelajaran dengan mandiri. Yang kedua, ada bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa melalui PS selama pembelajaran. P5 yang melalui P5 dalam selama pembelajaran. Nah, itu P5 di sekolah saya kadang ada bersih pantai, ada jalan sehat. Mungkin gitu karena ingin menimbulkan aware-nya peserta didik dan atas lingkungan, kesehatan dirinya sendiri, mungkin dari itu. Yang terakhir itu ada keterlibatan orang tua dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama ada bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Semuanya di P5 itu kita berkomunikasi dengan perwakilan orang tua siswa. Semisal kita ada kunjungan keluar atau apapun, kita selalu mengkoordinasikan dengan orang tua siswa, apakah setuju atau tidak konsepnya begini begitu. Yang kedua, apakah memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak Merdeka? Untuk kolaborasi dengan orang tua mungkin saat ada rapat, mungkin rapat yang satu dengan orang tua, saat penerimaan rapot itu kita bisa berbincang dengan orang tua lah tentang perkembangan anaknya. Baik, terima kasih. Ini yang saya mengampu tugas dari kajian kurikulum Penjas untuk mewawancarai guru. Ini guru SMP 4 Jepara. Saya dari Belantara Jati, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit.